Body Tower, selamat pagi, Lion 791. Lion 791, selamat pagi, Udin, go ahead. Lion 791, stand number 2MD90, Papa Kilo 5 India 5, destination switch ke arah level 320, source unknown is 136, receive information Bravo, request bearing 4%. Lion 791, terus pegang 1, fading Alpha. Percent 1 close, heading to Alpha, Lion 791. Alpha 762, and the 0275 Alpha, passing stand number 2, sir. Stand number 2, Murtadi 762, departure link. Lion 791, line up ready for departure. Line 791, left turn heading to 35, clear for takeoff. Left turn heading to 35, clear for takeoff, Lion 791. Air Traffic Controller atau pemandu lalu lintas udara adalah orang-orang yang bertugas menjalankan sistem pemanduan lalu lintas penerbangan yang bertujuan untuk mempercepat dan menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas penerbangan dan juga membantu untuk menghindari terjadinya kecelakaan di udara. Di dalam tugasnya, pemandu lalu lintas udara menerapkan aturan internasional yang telah ditentukan ICAO, mulai dari bahasa pelayanan hingga jarak minimal antar pesawat terbang, baik yang ada di darat maupun yang ada di udara. Mungkin sebagian dari kita berpikir, langit begitu luas, mengapa harus ada pemandu lalu lintas udara? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Misalkan sebuah pesawat akan terbang dari kota A ke kota B. Setelah pesawat tersebut tinggal landas, pilot pesawat akan men-set alat navigasi yang ada di kokpit sehingga pilot tahu arah ke kota B melalui rute yang telah ditentukan. Begitu pula kalau ada pesawat dari kota B ke kota A. Maka, jika kedua pesawat terbang pada waktu yang hampir sama, kedua pesawat akan bertemu di sebuah titik antara kota A dan kota B. Bagaimana jika ada lebih dari satu pesawat yang terbang dari masing-masing kota? Bagaimana pula jika tidak hanya kota A dan kota B saja yang diterbangi pesawat? Itulah sebabnya pemandu lalu lintas udara sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas penerbangan. Pada dasarnya, ATC dibagi ke dalam 3 unit. ADC atau Aerodrome Controller adalah pemandu lalu lintas udara yang bertugas di menara kontrol sebuah bandar udara. Unit ini bertanggung jawab memberikan pelayanan pada pesawat udara yang ada di ADC, yaitu wilayah yang dapat terlihat dan dalam jangkauan mata yang biasa disebut vicinity area, dan juga di wilayah pergerakan pesawat di darat atau maneuvering area. ADC juga biasa disebut visual controller karena memandu pesawat yang sudah masuk dalam jarak pandang. Sebuah pesawat terbang akan kontak dan minta izin kepada menara kontrol untuk mulai menghidupkan mesin. Izin untuk menghidupkan pesawat sangat penting karena pemandu yang ada di menara kontrol lebih mengetahui kondisi lalu lintas udara, sehingga pesawat yang akan berangkat tidak perlu menunggu lama untuk diberangkatkan dalam keadaan mesin hidup, sehingga tidak terjadi pemborosan bahan bakar pesawat. Pemandu di menara kontrol ini akan terus berkoordinasi dengan unit-unit terkait berkenaan dengan clearance route, ketinggian yang akan diberikan kepada pesawat, dan juga manuver yang harus dilakukan oleh pesawat setelah pesawat tersebut tinggal landas.
segala informasi mengenai rute, ketinggian, dan manuver ini harus sudah disampaikan kepada pesawat sebelum pesawat tersebut tinggal landas. APP adalah pemandu lalu lintas udara yang bertugas di Approach Control Office, yaitu wilayah yang lebih tinggi dan lebih luas daripada ADC. Wilayah APP bisa melingkupi lebih dari satu wilayah ADC. APP Controller bertugas untuk melayani atau memberikan separasi antar pesawat yang sedang melakukan pendekatan ke bandar udara tujuan dan pesawat yang terbang dari bandar udara tersebut. APP juga memberikan sequencing atau urut-urutan bagi pesawat yang mendarat pada sebuah bandar udara. ACC atau Area Control Center adalah pemandu lalu lintas udara yang bertugas di Area Control Center, yaitu wilayah yang paling tinggi dan paling luas dari kedua unit yang telah disebutkan terdahulu. Wilayah ACC bisa melingkupi lebih dari satu wilayah APP. Untuk menjamin keteraturan dan keselamatan penerbangan, baik ADC, APP, maupun ACC akan selalu melakukan koordinasi secara terus-menerus, sehingga informasi dan instruksi untuk pesawat akan selalu akurat dari waktu ke waktu, dari pesawat tersebut tinggal landas hingga pesawat mendarat di tempat tujuan. Dari ilustrasi di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pilot pesawat akan selalu berhubungan dengan pemandu lalu lintas udara, baik saat berada di darat maupun di udara. Selalu berkomunikasi intens dengan ATC sejak pesawat akan mulai di start sampai pesawat berhenti dan injinya dimatikan. Tanpa Anda sadari, selagi Anda menikmati penerbangan dan menikmati hidangan yang disajikan oleh cabin attendant, pilot Anda secara terus-menerus berkomunikasi dengan pemandu lalu lintas udara, dan selama penerbangan itu pula, pilot Anda terus-menerus mendapatkan instruksi, clearance, dan berbagai informasi penerbangan yang dibutuhkan dari pemandu lalu lintas udara yang wilayahnya sedang diterbangi saat itu. Kelancaran komunikasi antara pilot dan pemandu lalu lintas penerbangan ini sangat berpengaruh pada kenyamanan dan keselamatan penerbangan Anda.